Puji Tuhan, mari tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari saudara, kita mau angkat satu nyanyian. Dia seperti air yang mengalir. Haleluya Yesus. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Sekali lagi, sambil kita bangkit berdiri saudara. Dia seperti air yang mengalir di hatiku, di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamah kasih-Mu, oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh-Mu. Mari saudara, dengan satu kerinduan sekali lagi kita mau katakan, dia seperti air yang mengalir. Dia seperti air yang mengalir di hatiku, di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau menjamah setiap kami. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamah kasih-Mu, oh Yesus, oh Yesus, ya Yesus, jamahlah, jamahlah dengan kuasa Roh-Ku, oh Yesus, amin, ya Yesus, curahkan jamah kasih-Mu, oh Yesus, oh Yesus, ya Yesus, jamah kami, jamah dengan kuasa Roh Kudus. Mengalirlah kuasa-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Amin. Oh, dia seperti air yang mengalir saat ini. Jamah setiap kami Tuhan. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir.
Buka hatimu saudara, katakan oh Yesus, ya Yesus, oh Yesus, oh ya Yesus. Curahkan jamahan kasih-Mu, oh Yesus, ya Yesus, ya Yesus. Jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Mari saudara sambil mengangkat tanganmu katakan, oh Yesus, ya Yesus. Curahkan jamahan kasih-Mu, oh Yesus, oh Yesus, ya Yesus. Jamah kami, jamahlah dengan kuasa Roh. Jamahlah kami, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih buat jamahan Roh Kudus atas hidup kami. Kami ada karena kasih karunia, bukan karena kami baik, bukan kami orang yang benar, tetapi justru kami adalah orang-orang yang sepatutnya dihukum. Tetapi karena kasih karunia Tuhan kami diselamatkan. Dan kamilah orang-orang yang harus bersyukur, berterima kasih dan melayani Engkau dengan cinta Tuhan. Karena Engkau sudah mencintai kami lebih dahulu. Kami percaya bahwa Tuhan selanjutnya hidup kami merindukan untuk dipakai oleh Engkau bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Hari ini kami percaya juga kami akan ditaburi benih firman yang hidup itu. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, bersama istri saya sampaikan shalom, salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Hari ini kita akan bersama-sama di dalam kitab Yesaya 59 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Yesaya pasal 59 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Silakan dibaca. Dosa adalah penghambat keselamatan. Dosa inilah yang menghambat keselamatan. Dosa. Ya, terus. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Ya. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Juga tangannya Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, untuk menolong, ya. Tetapi tangan Tuhan tidak sampai kepada kita untuk menolong kita kalau ada yang berikut ini. Silakan dibaca. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Tembok pemisah antara tangan Allah sampai ke kita adalah kejahatan. Terus. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu. Ya. Sehingga ia tidak mendengar. Ya. Ialah segala dosamu. Dosa. Jadi dosa ini seperti tembok yang besar. Ya. Yang menghalangi tangan Tuhan yang tidak kurang panjang. Artinya tangan Tuhan panjang sekali untuk menolong kita, menyelamatkan kita. Tapi ada satu hal yang harus dibereskan, namanya dosa. Ya. Sebab kalau dosa ini tidak dibereskan, manusia akan masuk di dalam maut. Sebab upah dosa itulah maut. Ya, upah dosa adalah maut. Ini yang harus dibereskan. Dosa. Tidak ada orang yang tidak pernah berbuat dosa. Kita dilahirkan dan dikandung di dalam dosa. Ya, dari kecil sudah tahu berdosa sampai tua
sampai dewasa. Tapi Tuhan berkata, robohkan itu tembok. Tembok pemisah itulah dosa. Sebab upahnya maut. Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Upah dosa maut. Ya, terus. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tapi kasih karunia Allah adalah ada di dalam Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita dan menolong kita. Jadi bereskan dulu yang namanya dosa. Dosa ini menghambat, ya. Dosa menghalangi tangan Tuhan sampai kepada kita. Lah kita manusia di dunia perlu pertolongan. Ya, hidup hari-hari perlu Tuhan tolong. Kalau tidak, kita binasa. Nah, sedangkan yang menghalangi itu tembok dosa yang melahirkan maut. Maut ini kematian kekal. Ya, kematian kekal di dalam lautan api. Jadi kalau orang berdosa tidak pernah membereskan dosanya, upahnya itu adalah kematian kekal selama-lamanya. Wahyu 20 ayat 14 sampai 15. Kematian kekal di dalam lautan api. Silakan. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Lautan api. Itulah kematian yang kedua. Nah, lautan api. Lautan api. Kematian kedua. Manusia mati, terus kemudian mati lagi di dalam lautan api. Kalau dia tidak datang kepada Tuhan membereskan dosanya. Lanjut dibaca. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, Ya, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. ya. Namamu harus diyakinkan pasti ada di kitab kehidupan. Tidak semua orang yang namanya Kristen itu ada tersurat di kitab kehidupan. Tidak semua. Ya. Orang Kristen yang ada namanya di kitab kehidupan adalah orang Kristen yang tidak hanya percaya pada Tuhan, tapi dia sudah meninggalkan dosa. Dia sudah dilahirkan kembali. Dia sudah jadi manusia baru. Tapi sekalipun kita sudah jadi manusia baru, kita tidak boleh puas. Tapi kita harus terus dibaharui sampai kita bertemu dengan Tuhan. Terus dibaharui. Ya. Jadi upah dosa maut. Orang Kristen tidak semua masuk surga. Tidak semua orang yang mengaku dirinya beragama Kristen masuk surga. Tidak semua orang Kristen yang mengaku Kristen ada tertulis di kitab kehidupan. Tidak semua. Siapa yang tertulis dalam kitab kehidupan? Yang sudah dilahirkan kembali. Nikodemus datang kepada Tuhan Yesus bercakap-cakap. Dia mengagumi apa yang Yesus buat. Mujizat apapun yang dibuat Yesus dikagumi. Tapi Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa lihat kerajaan surga dan tidak bisa masuk. Siapa Nikodemus? Nikodemus seorang pemimpin agama, tokoh agama Yahudi. Dia ahli Taurat, orang Farisi. Tapi Tuhan bilang tidak masuk surga kamu. Coba. Jadi masuk surga tidak mudah. Tapi kalau saudara mau, tinggal menyerahkan hidup. Saya mau berbalik dari dosa
dan hidup dengan Tuhan. Selamat. Dan sesudah itu kita tidak boleh bangkut tangan. Masih banyak hal yang kita harus lakukan sebagai orang Kristen. Coba dibaca Yohanes 3. Ya. Lahir baru. Hidup yang baru. Injil Yohanes pasal 3. Ayat yang ketiga sampai ayat 7. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ya, Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau Ya. ia sudah tua? kalau ia sudah tua, Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? padahal ini tokoh agama, pemimpin agama, ya, punya Taurat, ahlinya, mungkin profesor, mungkin doktor, teologi, itu tidak jamin bahwa masuk surga. Kan Tuhan bilang, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Terus, Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. terus, Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, ya, dan apa yang dilahirkan dari roh Ya. adalah roh. ya, terus, Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan lahir kembali. kembali. Jadi manusia baru. Kalau kita bertobat, menyelesaikan dosa di usia 70 tahun. Ya. Badanmu tetap, modelmu tetap usia 70. Tapi hidup seperti bayi di hadapan Tuhan. Hidupnya yang baru itu, rohnya yang dibaharui. Itu yang nanti menetap di surga. Ya. Lahir baru. Orang Kristen harus tahu lahir baru itu apa. Bertobat meninggalkan dosa. Ya, kalau dulu jalan ke utara, sekarang jalan ke selatan. Kalau dulu cinta sekali dusta, sekarang tidak. Kalau dulu cinta sekali uang, sekarang tidak. Kalau dulu cinta sekali dengan perbuatan dosa, tidak senang dia kalau sekali tidak berbuat dosa. Ya, sekarang sudah tidak. Berbalik dari hidup berdosa, masuk ke hidup yang baru. Berubah. Ketika kita lahir baru, orang melihat kita berubah. Saya pernah menyaksikan ketika saya lahir baru, saya punya relasi teman baik dari Sah Bandar, orang Manado yang tinggal di Makassar. Ya, dia sering berurusan dengan saya kalau urusan mengirim barang-barang dengan kapal. Nah, ketika saya lahir baru, saya diam-diam saja, tetap berhubungan seperti biasa. Tapi ketika saya didatangi di rumah saya, dia tanya saya, Pak, boleh saya bicara? Boleh saya tanya? Saya bilang, silakan Pak, tidak ada apa-apanya, kita kan sudah lama berkenalan. Nah, dia tanya, kalau saya lihat Bapak sekarang berubah, tidak sama dulu. Apanya Pak? Pokoknya saya rasa tidak sama. Dia adalah orang gereja dari aliran Pantekosta juga. Ya, dia bilang beda. Apanya? Nomor satu, bahasanya, kata-katanya tidak sama lagi dulu. Jadi kalau kita sudah lahir baru, bahasa kita tidak sama dulu. Bahasa-bahasa yang baru. Kata-kata yang baru. Dulu suka bohong. Dulu suka sumpah.
Dulu suka mengutuki, sekarang tidak. Dulu bicara aku bisa, aku mampu. Sekarang tidak. Sekarang jika Tuhan menolong saya, jika Tuhan membuka jalan, jika Tuhan memberkati saya. Nah, itu yang didengar kata-kata kita. Beda dulu, beda sekarang. Tidak sumpah-sumpahi orang. Ya, nah, mereka dengar, loh, Pak, ada sesuatu yang baru. Terus apalagi Pak? Apalagi dia bilang, dulu Pak punya rambut itu panjang sekali. Di belakang. Jadi saya bukan di depan, di belakang ini panjang. Ya, adik-adik saya dua juga sama seperti itu. Panjang. Sekarang Pak saya lihat rapi sekali. Enak dipandang. Sudah potong pendek. Jadi muka saya bercahaya. Karena Roh Kudus sekarang tinggal di dalam saya. Saya jadi Ka'bah Allah, Bait Allah. Karena saya sudah dilahirkan kembali. Bukan hanya jadi orang Kristen. Kalau jadi orang Kristen saya dari kecil orang Kristen. Dari kecil. Siapa bilang saya bukan orang Kristen? Nama saya Yohanes. Kemudian saya rubah menjadi John. Gitu kan? Yohanes. Iya. Jadi mereka lihat sesuatu perubahan pada orang yang lahir baru. Kesukaannya apa? Hal-hal yang rohani. Kesukaannya apa? Bersaksi tentang Kristus yang mengubah saya. Pada hari pendalaman Alkitab saya khotbahkan itu. Setiap orang harus menginjil. Sebab Tuhan berkata belum habis kesudahan alam kalau tidak semua orang mendengar Injil biar satu kali. Itu keadilan Tuhan. Tidak harus kita jadi pendeta. Tidak harus kita bergelar seorang penginjil. Mungkin saudara adalah orang yang kerja sebagai pegawai pemerintah, pegawai swasta. Mungkin sebagai orang dagang. Mungkin sebagai seorang insinyur, seorang dokter, atau seorang apapun. Saudara dituntut Tuhan untuk menginjil. Menginjil menyampaikan kabar baik. Bagaimana Tuhan sudah menolong saya. Bagaimana tembok pemisah antara saya dengan Tuhan. Itu sudah dirobohkan. Dosa saya tidak cinta lagi. Ku jadi manusia baru. Itu kekristenan. Jangan orang Kristen tidak tahu ngomong, tidak bisa bersaksi, tidak bisa berkata-kata tentang Yesus yang sudah merubah hidupnya. Karena memang dia belum berubah. Jadi tidak ada kesaksiannya. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, sudah lahir baru, dilahirkan oleh firman, dilahirkan Roh Kudus. Dia suka bersaksi apa yang dikerjakan Tuhan. Jadi saya bilang sama teman saya itu, saya Pak sekarang jadi orang Kristen yang benar-benar sudah menyelesaikan urusan yang namanya dosa. Jadi tembok pemisah itu sudah roboh dan saya sekarang tidak perlu seperti dulu. Sebab saya tahu tangan Tuhan selalu datang kepada hidup saya. Oh itu ya Pak. Ya. Ini bukan hanya orang Kristen, ini memang orang Kristen, orang Pantekosta. Tapi teman saya seorang Muslim, seorang haji. Itu juga melihat sesuatu dan mendengar kata-kata saya. Dibilang Pak John, apa yang saya lihat sesuatu yang tidak sama dulu. Nah orang melihat kita. Ya toh, haji ini. Bahasanya juga begitu duduk ngomong tentang Allah, ngomong tentang Tuhan. Saya bilang kita harus bicara tentang Tuhan.
Karena hidup kita tergantung Tuhan. Nafas kita dari Tuhan. Saya bicara dengan dia tentang doa, tentang sholat, tentang apa yang kamu lihat. Nah, sekarang aku melihat Yesus, melihat Tuhan dalam roh saya. Dulu tidak, walaupun saya orang Kristen. Jadi saya suka cerita. Dalam Injil Yohanes pasal 4, itu perempuan Samaria. Perempuan Samaria ini orang berdosa. Ganti laki-laki. Tidak pernah menikah secara sah. Ganti yang. Untuk orang begini, Yesus menunggu. Dia menunggu sampai datang wanita Samaria ini. Mau apa? Timba air. Tuhan sudah tahu sebelumnya. Ya. Dia sudah tahu. Dan dia bercakap-cakap. Wanita itu bilang, kok orang Yahudi mau ngomong sama saya orang Samaria? Sebab orang Yahudi merasa bangsa yang hebat. Ya, daripada bangsa lain, suku bangsa lain. Jadi tidak ngomong sama orang Samaria. Tapi ini orang Yahudi lain. Ya. Dia bicara dan pada akhirnya sampailah kepada kebutuhan perempuan Samaria ini. Dosa. Jadi memang tangannya Tuhan tidak bisa sampai, ada dosa. Tapi Allah yang mengasihi kita turun ke dalam dunia mengulurkan tangan melalui Yesus. Dia tunggu wanita ini. Dia tunggu setiap manusia untuk datang kepada Tuhan. Bahkan dalam kitab Roma dikatakan Tuhan mengulurkan tangan setiap hari kepada bangsa yang keras tengkok, yaitu bangsa Israel. Mengulurkan tangan. Sama, dia mengulurkan tangan setiap hari kepada kita supaya kita bertobat. Tinggalkan dosa. Ya, nanti saudara akan lebih dalam lagi seperti yang hari pendalaman Alkitab saya katakan. Bahwa semua orang harus menghadap penghakiman nanti. Termasuk orang Kristen. Termasuk orang yang sudah lahir baru. Bukan untuk dihukum, tapi untuk menerima upah, atau sama sekali tidak ada upah. Jadi apa yang harus kita buat kalau kita sudah percaya dilahirkan baru, berubah? Nah, kita bersaksi, menginjil. Itu ada upahnya. Daripada kita ngobrol yang tidak perlu, pergi menjelekkan orang, cerita-cerita, lebih baik kita memberitakan Injil. Bersaksi apa yang Yesus lakukan sehingga banyak jiwa kita bisa menangkan, apalagi akhir zaman menjelang datangnya Tuhan yang semakin dekat. Di surga kata Tuhan banyak tempat, banyak bukan sedikit. Hanya apa kita duduk di situ nanti, menetap di surga atau tidak. Injili suamimu, injili istrimu, injili anakmu, familymu, teman-temanmu. Kalau tidak, nanti waktu Yesus datang mengadili orang di dalam takhta pengadilan Kristus, itu ada dua penghakiman. Penghakiman Kristus dan penghakiman takhta putih. Takhta pengadilan Kristus dan takhta putih beda. Takhta Kristus itu kita mempertanggungjawabkan apa yang kita buat dengan kasih karunia ini. Kita tidak mau bersaksi, kita malu, itu pun tertulis itu, tidak bisa lari. Kita kerja, kita melayani tidak sepenuh hati. Bukan hanya pekerjaan pelayanan di dalam gereja, menyanyi,
memimpin pujian, berkhotbah, menggembalakan, itu dipertanggungjawabkan. Tapi sampai pun di dunia sekuler di mana kita kerja, di perusahaan A, perusahaan B, itu kita harus menempatkan diri sebagai hamba yang betul-betul bekerja dengan tanggung jawab. Itu dipertanggungjawabkan. Kita berkorban, kita memberi. Ya, jangan motivasinya salah. Ada orang memberi tapi motivasinya supaya menuai, motivasinya supaya dipuji orang, itu salah, tidak ada upah. Jadi lebih jauh kita belajar tentang kehidupan kekristenan yang harusnya sebenarnya. Ya. Ada orang cinta uang, uangnya banyak, 10, 20 juta, 30 juta, 100 juta. Tapi waktu sudah memberi, gak mau dia. Memberi korban persembahan, tidak mau. Dia lebih melekat uangnya. Itu juga Tuhan tahu. Kita punya banyak, tapi kita kasih cuma sedikit. Itu juga ada nanti pengadilan Kristus, dicatat situ. Kamu punya banyak, tapi kamu kasih sedikit. Lihat itu janda yang punya 2 peser. Tidak ada lagi padanya, tapi dia masukkan di dalam peti persembahan seluruhnya 2 peser, tidak ada lagi. Tuhan puji janda ini, sekalipun cuma 2 peser. Itu semua nanti dipertanggungjawabkan di tahta pengadilan Kristus. Tahta putih itu Wahyu 20 yang tadi kita baca. Orang yang tidak percaya, orang yang berdosa tetap berdosa, yang dibangkitkan sesudah kebangkitan pertama, berakhirnya masa kerajaan 1000 tahun damai. Itu pasti dihukum, dilempar ke dalam lautan api. Banyak teman kita masih seperti itu. Mari kita jadi saksi Tuhan. Nah, saya kembali wanita Samaria, kita baca Yohanes 4. Ayat pertama sampai selanjutnya. Mari kita baca. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ya. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Ya. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya. Ya. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ya. Ia harus melintasi daerah Samaria. Ya. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar. Ya. Dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Ya. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Ya. Hari kira-kira pukul 12. Nah, ini perpanjangan tangannya Allah Bapa. Anak manusia datang, mengulurkan tangan, duduk di pinggir sumur Yakub, di terik matahari. Saat Tuhan Yesus ada di dunia sama dengan saya dan saudara. Manusia, benar-benar manusia, daging. Bisa haus, bisa lapar, bisa marah dia. Bait Allah dikotori, dia marah, dia cambuk, dia usir. Ya. Hanya bedanya kalau saya dan saudara lahir oleh keinginan laki-laki dan perempuan, ada suami istri yang berhubungan menurunkan benih, ya, keturunan dari mama papa saya. Tapi Yesus lahir tidak oleh hubungan laki-laki dan perempuan. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Ada di kandungan Maria oleh Roh Allah. Dia Allah yang jadi manusia, daging. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita, merobohkan tembok pemisah itu antara manusia dan Allah. Baca terus itu. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Ya. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Ya. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Ya. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya,
masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Ya. Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Nah, ini ada orang yang memisahkan diri, merasa kelasnya lebih tinggi. Itu orang Yahudi. Ya, kita tidak boleh seperti itu. Itu orang kelasnya lebih tinggi, kita ini tak usah bergaul dengan mereka yang di bawah-bawah. Kelasnya tinggi. Ya, Tuhan kasih contoh. Ya toh, bergaul dengan semua orang, terutama orang berdosa ini supaya diselamatkan. Bukan bergaul dengan orang berdosa supaya kita jadi ikut berdosa, tidak. Ya, terus Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, ya, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. kalau kau tahu karunia Allah, siapa orang yang bicara? Beri aku minum. Karunia Allah. Perhatikan. Tadi saya bilang upah dosa adalah maut. Tapi karunia Allah adalah hidup kekal di dalam Yesus. Kalau kau tahu siapa dia, niscaya kau sudah minta air. Apa itu? Air hidup. Bukan air yang bikin haus lagi dari sumur Yakub, tapi air hidup. Dia bawa air hidup itu dari sorga turun ke bawah untuk kita. Ya, terus Niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. ya, terus Kata perempuan itu kepadanya, ya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur Ya. ini amat dalam. ya, Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? ya, Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, ya, yang memberikan sumur ini kepada kami, ya, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. ya, Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ya. ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Tuhan bilang apa? Air sumur Yakub yang kau minum nanti haus lagi. Air aqua haus lagi. Es krim haus lagi. Tapi air yang kuberikan kepadamu tidak membuat engkau haus selama-lamanya. Mau saudara? Mau? Orang yang ke gereja itu macam-macam. Ada yang sudah lahir baru, ada yang belum. Ada yang masih mengidap dosa, ada duduk di gereja, duduk di kelompok banyak orang. Tidak ada orang tahu, Tuhan yang tahu. Ada orang yang sudah lahir baru, hidupnya belum dikuduskan. Banyak ikatan, ikatan harga diri, sombong, angkuh, ikatan kebiasaan buruk, kata-kata yang tidak benar. Masih banyak orang yang terikat dengan harta benda duniawi. Kita tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Seperti Tuhan tahu tentang wanita Samaria ini. Untungnya ayat 15, baca itu. Kata perempuan itu kepadanya, Perhatikan. Tuhan, berikanlah aku air itu, Beri aku air itu supaya aku tidak haus, supaya aku tidak haus lagi. dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Ya, lanjut. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Ini kali Tuhan bilang, panggil suamimu. Dia tidak langsung kasih air. Ya, panggil suamimu. Waktu dia bilang, berilah aku air itu supaya aku tidak haus lagi. Ya, panggil dulu suamimu. Bereskan dosa. Dosa ini membawa maut. Jangan pikir aku di gereja duduk. Jangan pikir aku ini orang Kristen. Itu tidak menjamin bahwa kita punya nama ada di kitab Al-Hayat, kitab kehidupan.
Yang lahir baru itu ada di sana namanya. Dan itu pun harus dipertahankan supaya tidak dihapus. Karena ada kemungkinan bisa dihapus. Supaya tidak dihapus, kita harus hidup benar. Hidup kudus. Terus bertumbuh, terus bertumbuh. Sampai sempurna seperti Tuhan. Itu kekristenan. Tidak boleh puas. Saya sudah percaya, saya sudah bertobat, saya sudah dibaptis, saya sudah dipenuhi Roh Kudus. Tidak lanjut, bisa kembali ke dosa. Makanya Tuhan beri syarat kepada kita. Harus hidup suci, hidup sempurna. Suci artinya tidak ada dosa yang kita lakukan, yang kita tidak mau akui. Kalau memang salah di dunia, akui cepat. Masih ada harapan, darah Kristus menghapuskan. Tapi jangan tidak mau bertobat. Ya. Mari baca, dibilang panggil suamimu. Jawabnya apa? Ayat 17. Perhatikan. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Aku tidak punya suami. Jadi belum menikah. Tapi ada suaminya berapa? Nah ini kumpul apa? Kumpul sapi. Tidak sah. Artinya hidup dalam perzinahan. Cabul. Orang begini maut. Upahnya adalah maut. Kematian kekal di dalam lautan api, kata Wahyu 20 tadi. Terus dibaca. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Tapi bagusnya ini wanita Samaria jujur. Tepat katamu. Ada orang kan, enggak mau mengaku. Mungkin itu cuma pendeta yang khotbah. Bukan Tuhan bicara sama saya, Tuhan sudah turun ke sini. Tuhan pakai manusia untuk bicara. Yesus adalah Allah yang jadi manusia turun untuk bicara. Dan wanita ini bilang, aku belum pernah bersuami. Ya memang betul kata Tuhan. Tapi yang ada sekarang pada engkau juga bukan suamimu. Berarti kumpul apa? Kumpul apa? Kumpul sapi, dosa. Laki-laki dan perempuan harus ada ikatan pernikahan. Sah. Baru bisa kumpul. Jadi perempuan ini sebenarnya orang yang menuju kepada maut. Upahnya maut. Ya. Ayat yang ke-19. Kata perempuan itu kepadanya, Ya. Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ya, terus Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. ya. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Dia bicara penyembahan. Tapi dia sendiri tidak ngerti. Karena dia belum dilahirkan baru. Maka Tuhan menjawab. Ya, ada waktunya. Ya. Ayat 22, perhatikan. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Ya. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Datang dari bangsa Yahudi. Allah menjadi manusia di dalam suku bangsa Yahudi. Terus. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Penyembah benar. Penyembah yang benar. Jangan jadi penyembah yang tidak benar. Banyak orang. Banyak. Ini tidak benar. Allah, Mamon. Allah dan Mamon. Dia menyembah. Dia berdoa. Tapi hatinya lebih cinta itu uang. Orang muda kaya.
Dan orang kaya dalam Injil Lukas, Tuhan bilang kamu sempurna, hidup sempurna. Kamu sudah ikut, sudah melakukan ini, sudah melakukan hukum Taurat dan sebagainya. Mau sempurna? Jual semua milikmu, jual semua hartamu, ya, bagikan pada orang miskin, lalu datang ikut aku. Apa kata orang ini? Tidak jadi. Tidak jadi dapat hidup kekal. Karena padanya terlalu terikat dengan harta. Nanti sudah baca di ayat-ayat selanjutnya. Kita bisa kehilangan keselamatan oleh karena harta. Artinya orang itu mengundurkan diri dari Yesus. Dan siapa yang mengundurkan diri, kehilangan. Lalu Tuhan bilang sama kita semua, alangkah sukarnya orang kaya masuk surga. Alangkah sukarnya. Karena ini. Dan wanita Samaria itu juga. Dia mau menyembah. Tapi sementara hawa nafsu yang ada dalam tubuhnya tidak pernah bisa dihentikan. Kawin. Cerai. Kawin. Cerai. Kumpul. Laki-laki A tidak puas. Laki-laki B. Laki-laki C. Sampai sudah ada 6 laki-laki padamu. Coba. Banyak orang kan seperti ini, dia tidak sadar. Dia hidup di dalam jeratnya maut. Menuju maut. Saudara yang sudah dilahirkan baru berubah, meninggalkan dosa. Harus bicara. Nanti lihat wanita Samaria ini. Ya. Ayat yang ke-24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Orang Kristen tidak boleh main-main dengan penyembahan. Di dalam roh yang sudah benar. Kehidupan yang benar. Ya, terus Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. ya, Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sekarang sedang Yesus berkata-kata dengan engkau. aku ini dia. Oh. Ini perempuan yang dapat kasih karunia. Hidup oleh Yesus. Sama kita dulu hidup dalam dosa. Sudah dilahirkan kembali. Dan pada waktu dia mengakui, benar katamu Tuhan, maka perempuan ini diselamatkan. Dia buat satu pengakuan, memang aku itu. Kawin tidak resmi. Ya. Sekarang yang ke-6 ini juga bukan suamimu. Benar Tuhan. Dari mana pengakuannya? Ayat 29. Baca itu. Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ya, Mungkinkah Dia Kristus itu? ya. Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Ya. Jadi saudara, waktu dia terima Tuhan dengan pengakuan, dia panggil orang-orang, mari. Di sana ada satu pria laki-laki yang berbicara tentang apa yang aku buat. Dia tahu hidup saya. Tentang apa yang kulakukan. Dia sudah tidak malu bicara. Dia bicara secara terus terang. Apa yang seperti Yesus katakan, dia akui di depan manusia. Dia pergi bersaksi. Baca selanjutnya. Ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Ya. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Nah, Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. berapa jiwa saudara sudah saksikan kehidupanmu? Berapa jiwa kamu sudah injili? Satu hari kelak di tahta pengadilan Kristus, saudara dituntut. Tidak ada upah.
Memang tidak untuk dihukum di dalam lautan api, di dalam Kristus, tapi tidak ada upah, tidak ada sukacita. Ada orang mau terima uang gaji, tapi tidak kerja sungguh-sungguh. Dosa itu. Salah, gak ada upah nanti, menangis terlambat. Berapa orang yang saudara sudah saksikan kehidupanmu? Dulu saya terikat dosa, rokok, ya terikat roh dosa najis. Dulu saya terikat dosa judi. Dulu saya terikat dosa ini. Berapa banyak orang mau mengaku itu di depan orang? Sekarang aku berubah. Dulu aku cinta uang, mati-matian itu uang lengket. Tidak bisa lepas biar 1 sen. Tuh banyak orang Kristen seperti itu. Banyak. Ya. Lalu perempuan ini pergi bersaksi. 1 kota Samaria itu dimenangkan. Coba baca ya. Ayat 39 sekali lagi. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya Menjadi kepadanya. percaya karena kesaksian dia. Terus. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ayat 40. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Ya. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Ya, terus. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Nah, lebih banyak lagi. Wow, ini upahnya luar biasa. Dan mahkota sukacita. Orang-orang yang memenangkan jiwa itu diberi mahkota sukacita. Mahkota kegirangan. Nanti di surga itu ada 5 macam mahkota. Salah satunya mahkota orang yang menangkan jiwa-jiwa itu mahkota kegirangan, mahkota sukacita. Dia ketemu temannya, untung kamu yang bersaksi bahwa aku di sini, kalau tidak aku di neraka, di lautan api. Sukacita, ketemu. Oh, di sana masih saling mengenal. Hanya orang tidak hidup seperti suami istri di sini. Tidak. Nama upah. Uang saja yang dicari. Kejar terus duit. Bukan mencari jiwa. Mencari domba yang sesat, itulah kerinduan jiwaku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Itu yang kita lakukan. Saya bersaksi satu keluarga, saya bersaksi satu teman, saya bersaksi kepada pejabat, kepada siapa saja. Bicara tentang Tuhan. Nanti ini jika Tuhan izinkan kita masih hidup dan terlaksana KKR nanti bulan Oktober. Itu salah satu sarana, tapi secara besar. Orang datang mungkin sebagai hamba Tuhan, pendeta. Orang datang mungkin sebagai jemaat biasa. Tapi di kesempatan itu adalah kesempatan orang untuk diselamatkan. Tidak ada orang bisa menghitung berapa harga satu nyawa. Uang yang kita pakai, uang yang kita korbankan, uang yang kita berikan dengan hati yang mencintai Tuhan. Tidak bisa dihitung dengan satu jiwa yang diselamatkan. Capek-capek kita, pelayanan kita. Tidak bisa dihitung. Saudara jangan tidak bergairah. Minta Tuhan penuhi saya Roh Kudus. Roh Kudus itulah mencurahkan kasih. Dan kasih inilah yang mengingat orang lain. Seperti wanita Samaria ini. Setelah dia bilang, aku mau ambil itu air hidup dari engkau. Dia ambil itu air hidup. Apa itu? Roh Kudus. Roh yang Allah berikan kepada orang yang haus. Kata Yohanes 7. Roh itu yang mengalir terus sampai kepada hidup kekal. Roh Kudus inilah yang menggerakkan kita untuk melakukan penginjilan. Roh Kudus inilah yang melakukan kita ada di dalam kegiatan apapun.
Tidak padam. Dan itu ada upahnya nanti. Kalau saudara sudah tidak ada cinta lagi pada Tuhan, mati. Tidak ada kasih mula-mula, tidak membara. Tuhan bilang ini bertobat. Bisa kehilangan hakmu atas pohon kehidupan. Cinta ini yang harus dikembangkan. Kasih yang mula-mula. Dia cerita itu. Orang berkata tentang hidup saya yang kawin hidup dan dosa. Ya, ceritakan tangan Tuhan tidak kurang panjang. Menyembuhkan, menolong. Siapa yang kasih hidup? Tuhan. Ada pelayan-pelayan yang ikut Rasul Paulus. Nyaris mati. Tapi Tuhan menaruh kasihan. Hidup. Baca ya. Filipi 2. Ayat 25-27. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Ya, terus? Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, Ya. sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Ya, sakit. Terus? Memang benar ia sakit dan nyaris mati. Nyaris mati. Tetapi Allah mengasihani dia. Kalau Allah mengasihani kita, penyakit kita disembuhkan Tuhan. Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Terus? Dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga. Ya. Supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Ya, nyaris mati. Tuhan berbelas kasih. Jadi kalau kita sekarang hidup itu karena Tuhan. Pakai hidup itu untuk kemuliaan Tuhan. Jangan untuk kepentingan diri. Ya. Kecuali Tuhan izinkan. Oh, penyakitnya tidak sembuh-sembuh, ya mati. Kembali ke surga, upahnya sudah ada disediakan. Kalau dia hidup benar, hidup suci terutama. Tidak ada orang yang bisa memandang Allah tanpa kesucian. Kekristenan biasa tidak akan menjamin saudara bisa lihat Tuhan. Tapi orang yang suci melihat Tuhan. Karena itu kita perlu hubungan dengan Allah melalui Roh yang kudus itu. Jangan didukakan. Roh Kudus suruh kita melakukan sesuatu, jangan mendukakan. Kalau dia didukakan dia keluar, mati. Ya, puji Tuhan. Jadi dosa itu upahnya maut. Itu yang membuat tangan Tuhan tidak sampai. Ini mesti robohkan. Banyak tembok pemisah manusia dan Allah. Robohkan saudara. Injili, saksikan apa yang Tuhan buat dalam hidup saudara. Ya, tidak sia-sia semua itu. Jangan tunggu mati. Kematian itu ada 3 macam. Kematian rohani. Ini artinya roh Allah meninggalkan, terpisah dari Allah. Ini kematian rohani. Ada kematian jasmani. Roh manusia meninggalkan manusia. Itu mati secara fisik. Tetapi ada kematian kekal selamanya di dalam lautan api. Inilah yang kita mau terhindar dan menghindarkan anak, cucu, menantu, keluarga, teman-teman kita dan orang-orang yang banyak di dalam dunia. Kita mesti injili, bersaksi. Beritakan Yesus, beritakan apa yang Tuhan sudah buat. Seperti wanita Samaria itu bilang, mari lihat ada orang yang tahu hidup saya. Dia sudah merubah saya. Aku sudah punya air hidup itu. Ya. Saudara sudah tercatat di sana, yakin? Yakin namamu ada di kitab kehidupan? Kalau tidak,
Api loh. Dicatat di pemerintah, aku orang Kristen. Dicatat di gereja. Tapi belum tentu dicatat di sana. Kitab Al-Hayat. Perhatikan. Apa syaratnya dicatat? Lahir baru. Bertobat. Penuh Roh Kudus. Hidup suci. Sampai sempurna. Makanya kita diajar untuk beribadah. Mendengar firman. Membaca firman. Jangan tinggalkan ibadah-ibadahmu seperti yang biasa dilakukan orang. Dari situ kalau saudara hari ini tidak datang, saudara tidak dengar ini. Belum tentu nanti minggu depan saya omong. Sama waktu pendalaman Alkitab. Apa yang saya omong tidak bisa saudara dengar. Tapi sekarang memang karena ada YouTube, orang bisa, aku ikuti YouTube saja. Beda saudara, tetap beda. Kalau saudara sakit terbaring, apa boleh buat? Tapi kalau saudara bisa jalan, bisa bergerak, datang ke gereja. Itu waktu kemurahan Tuhan akan ditutup nanti. Ada orang lagi bisa bergereja. Tidak ada lagi orang bisa dengar firman. Orang mau dengar firman, dari mana-mana tidak ada firman. Sekarang kumpulkan. Amos mengatakan nanti tidak ada firman lagi. Utara, timur, barat, selatan, sampai di Amerika, sampai di ujung bumi tidak ada firman. Firman sudah ambil. Pada waktu itu banyak orang rebah. Sekarang kita hargai firman Tuhan. Yang kita bisa dengar. Yang kita pelajari. Nanti tidak ada lagi firman. Mau cari kemana? Tidak ada. Dan firman itulah makanan rohani kita. Firman itu yang menghidupkan kita. Selama kita masih bisa dengar, itu kemurahan Tuhan. Jangan tidak menghargai kemurahan Tuhan. Ya. Perhatikan dengan baik-baik. Apa kita sudah percaya? Apa kita sudah lahir baru? Apa sudah jadi ciptaan baru? 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi ciptaan baru di dalam Yesus. Coba baca. Ini bukan kekristenan biasa-biasa. Cuma saya jadi agama Kristen, anggota orang gereja A, gereja B. Tidak. Ayo kita baca. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ya. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, yang lama sudah lalu, sesungguhnya yang baru datang. Ini ciptaan baru. Terus sudah selesai? Tidak. Sudah jadi lahir baru saya. Saya sudah diciptakan baru. Tapi kalau cuma satu kali baru, misalnya saya beli baju baru. Baju baru saya pakai. Ini sama dengan saya ciptaan baru, lahir baru. Terus pakai saja baju itu terus. Besok pakai lagi. Lusa pakai lagi, minggu depan pakai lagi, ya, terus pakai, tidak usah cuci. Jadi apa yang baju baru itu? Jadi apa? Baju barunya jadi apa? Nah? Jadi apa baju baru itu? Ya kotor, bau lagi. Orang dengar, nah itu coba. Ada katanya orang itu buat ini. Ini bau. Bau. Makanya sudah lahir baru perlu apa? Kolose 3 ayat 10. Baca. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Menurut gambar halik sampai kita jadi serupa pencipta. Itu panggilan orang Kristen. Kita dipanggil, dipilih untuk kembali nanti serupa Allah seperti pada waktu manusia pertama diciptakan. Adam diciptakan serupa segambar Allah. Gambar Allah rusak dalam Adam ketika dia jatuh dalam dosa karena tidak taat.
kita ini dulu rusak, gambar Allah rusak. Makanya modelnya beda. Sehingga teman saya itu bilang ada sesuatu yang beda. Apa ya? Nah, dia tahu, saya juga tidak beritahu. Terpaksa saya bilang sama dia, saya sudah menjadi orang percaya yang bertobat. Pantas dia bilang. Bahasanya beda, ya, pemikiran-pemikiran yang Bapak keluarkan juga beda. Dan ada satu lagi dia bilang apa ini? Ternyata mereka selalu perhatikan rambut saya. Itu juga sudah beda. Ini satu kesaksian yang orang lihat dalam diri kita sebelum omong. Tapi kita harus terus dibaharui. Bagaimana caranya? Efesus 5 ayat 26 sampai 27. Untuk menguduskannya, Ya. sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Firman itu. Supaya Ya, terus. dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya Ya. dengan cemerlang tanpa Ya, cacat tidak atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ini mempelai wanita, kudus dan tidak bercela. Mau jadi mempelai wanita? Mau? Kudus dan tidak bercela. Bagaimana caranya kudus dan tidak bercela? Dimandikan oleh firman yang seperti air memandikan saya. Ulang berulang, dosa saya dinyatakan, kesalahan saya disinggung, jangan marah. Ketika Tuhan menyinggung dosa saya dan dosa saudara, kekurangan saya dan kekurangan saudara, Tuhan menaruh kasih supaya kita dibersihkan oleh air firman itu, supaya nanti satu waktu kita sempurna, tidak ada cacat. Itu panggilan Tuhan bagi gereja. Supaya satu hari kelak kita serupa segambar Allah. Itu mempelai wanita. Itu di ruang maha suci. Tadinya kita di luar kerajaan sorga. Sekarang kita masuk melalui pintu gerbang. Saya percaya Yesus. Saya bertobat. Darah Tuhan Yesus bekerja. Menguduskan saya. Saya lahir baru, mati dari hidup lama. Itu baptisan, bukan acara gereja, bukan perintah gereja. Perintah Tuhan. Itu menguburkan hidup lama. Baru kita dipenuhi Roh Kudus, baru kita melayani. Baru kita belajar firman Tuhan. Mengerti maunya Tuhan. Kemudian kita bersaksi, kita jadi satu kesaksian. Karena kita adalah orang yang dipenuhi Roh Kudus. Jadi terang dunia, garam dunia. Baru kita bisa menyembah Allah yang benar. Banyak orang tidak bisa menyembah yang benar. Tangannya tidak bisa diangkat dengan baik. Karena hatinya cinta uang. Mamon Allah, mamon Allah. Tidak bisa. Tidak longgar dia. Coba. Itu yang tadi percakapkan wanita Samaria. Bapak menghendaki penyembah yang benar. Yang menyembah di dalam roh dan di dalam kebenaran. Baru ada pintu tirai. Ini Yesus mati, robek dagingnya, mati. Sampai tirai dibuka. Terbelah dua di dalam bait Allah. Sorga dibuka. Jalan ke pohon kehidupan dibuka. Matinya Yesus. Orang Kristen harus mengalami itu. Mati dari daging, hawa nafsu. Karena itu biasa kita dilecehkan orang, direndahkan orang, tidak bicara kita. Kalau kita masih bicara berarti kita belum mati. Harus mati, tidak omong biar orang caci maki kita tidak balas.
itu mati. Itu robeknya daging. Kalau gereja Tuhan belum bisa merobek daging. Belum bisa melahirkan buah-buah roh, tapi hidupnya masih buah daging, kata Galatia 5. Dia belum bisa jadi mempelai wanita. Di depan tabut perjanjian itu ada 7 percikan darah. Itu penyucian terakhir gereja sempurna. Oh, jauh sekali, jauh saudara. Jadi kekristenan jauh sekali. Tidak usah dalam-dalam Pak Pendeta. Ya tidak usah dalam-dalam, saudara, riskan. Riskan itu artinya berbahaya. Bisa kehilangan keselamatan. Karena itu kita perlu dengar firman menyucikan kita. Mandi firman. 7 jemaat dalam Wahyu 2 dan Wahyu 3. 5 jemaat. Itu ditegur Tuhan supaya bertobat. Dimulai jemaat Efesus. Disuruh apa? Bertobat. Apa? Dia sudah melakukan ini, melakukan itu. Tapi cinta mula-mula. Itu tidak ada. Bertobat. Lakukan lagi. Apa yang semula kau lakukan. Tuhan suruh kita bertobat. Robohkan itu tembok pemisah. Tuhan sanggup tolong kita. Apapun kita punya pergumulan, Tuhan sanggup tolong. Tapi robohkan dulu ini. Maut ini, dosa. Salah, kekurangan, kecintaan kita kepada dunia. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akan makan perjamuan suci hari ini. Siapkan hati kita. Saya jauh dari jalan surga, orang yang terhilang dan sesat, tapi oleh cinta Tuhan beri saya terang. Waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong. Saudara, sesudah kita selamat, lahir baru, selain kita dimandikan firman sampai sempurna, Tuhan suruh kita berjuang. Karena kita masih hidup dalam daging. Tuhan suruh berjuang masuk melalui pintu sesak. Matikan daging tadi, tirai dalam tabernakel. Pintu tirai ini, pintu ketiga sampai di tahta Allah. Berjuang masuk pintu sesak. Jalan ke sorga pintunya sesak. Jalannya sempit untuk daging. Sesudah kita selamat lahir baru, kerjakan keselamatan itu dengan takut, dengan gentar. Jangan cinta uang dan harta. Lakukan kehendak Bapa, taat kepada Tuhan.
bersyukur pada Tuhan, menyembah Dia. Saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong, katakan sama Tuhan, waktu Tuhan tolong. Waktu Tuhan tolong, bukan hanya sakit sembuh, itu ringan sekali, itu perkara kecil. Tapi saya dipindahkan dari maut kepada hidup. Saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Oh Ramaya Masakala Maya Waktu Tuhan tolong. Siapa yang mau berterima kasih, silakan sembah Tuhan, angkat tanganmu. Waktu Tuhan tolong. Tuh, siapakah kami? Tuhan buka surga bagi kami. Oh Ramaya Sakala Maya. Tuhan sudah robohkan tembok pemisah. Tangan Tuhan panjang mengulur kepada kita. Oh Ramaya Sakala Maya, Ramaya Sakala Maya. Saya tersesat Tuhan, jika tiada Tuhan itu. Tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong. Waktu Tuhan tolong saya. Haleluya, haleluya. Waktu Tuhan tolong saya. Ramaya Sakala Maya terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Waktu Tuhan tolong. Siapa saya dan saudara yang belum sungguh-sungguh nangis sama Tuhan? Ya, orang masangkala. Ya, ya silakan sembah Dia. Orang masangkala maya sangkala. Orang maya ya, ya, sembah Dia yang sudah ditolong Tuhan. Sembah Allah di dalam roh dan di dalam hidup benar. Oh Rabaya Labasakala Maya Sakala. Sembah Dia dalam hidup kebenaran itu. Oh Rabaya Sakala. Oh Rabatakala Maya. Sekaligus Roh Kudus akan dicurahkan, akan memenuhi saudara. Haleluya, haleluya. Oh Rabaya Sakala Maya Sakala. Ya Rabaya Sakala. Biarkan Roh Kudus bekerja. Biar Roh Kudus yang menyatakan salah saudara, kekurangan saudara, cacat celah saudara. Oh, jika tiada Tuhan, oh Rabaya Sakala. Ya, ya Rabataka Sikala Maya Sakala Maya. Oh ya balabase karabaya takarabo ya labasa karabaya. Ya, biarkan Tuhan bicara. Ya, ya silakan. Haleluya. Biar Roh Kudus bekerja. Kita disadarkan. Oh rabasang karabaya labasik ya labata.
Oh Rabbaya Basa. Haleluya. Haleluya. Oh Rabbaya Saka Rabbaya Labasaka. Ya Tuhan, sudah lama saya tidak bisa menyembah-Mu. Sudah lama itu bahasa rohnya hilang. Bahasa klosolalia, air mata yang dari dalam hati yang dicurahkan. Haleluya. Sudah lama kering, Tuhan. Saya curahkan lagi air hidup itu. Supaya aku tidak haus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita harus kuat dengan Roh Kudus. Supaya tidak ada dosa yang kita lakukan. Tidak ada kenajisan. Mendalam dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Dari pelayan perjamuan suci. Kita siapkan hati. Allah sudah menjadi manusia. Turun ke bumi. Sampai di sumur Yakub. Tangannya tidak kurang panjang menolong. Menyelamatkan wanita Samaria. Wanita ini bilang, sumur Yakub ini dalam. Saya tidak bisa ambil air ke tanpa timba. Bagaimana kau bisa? Yesus tangannya tidak kurang panjang. Angkat kita dari lumpur dosa. Terima kasih Tuhan. Biar kami boleh menikmati perjamuan suci dengan baik. Mengakui tubuh dan darah Tuhan. Itu korban. Kalau wanita janda memberi 2 peser, dia sudah tidak punya apa-apa. Tapi Yesus memberi yang terbaik. Nyawanya, darahnya, tidak ada satu tetes lagi di dalam tubuhnya. Tidak punya nyawa lagi. Dia berikan kepada saya dan saudara. Apa yang kita berikan kepada Tuhan? Apa yang kita berikan pada Tuhan? Padanya setetes darah pun tidak ada pada tubuhnya. Kita kikir, kita irit waktu kita untuk menyembah Dia, beribadah. Kita tidak mau melayani Dia. Kita tinggalkan pelayanan. Kita tidak rajin karena kita tidak punya kasih itu lagi. Terima kasih Bapak. Layakan kami semua makin hati perjamuan suci dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Dulu saya jauh dari jalan surga, orang yang terhilang dan sesat, tapi oleh cinta Tuhan beri saya terang. beri saya terang. Waktu Tuhan tolong. Kita semua orang ditolong Tuhan. Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya. Tolong saya. Saya tersesat.
tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong. Waktu saya ditolong, sekarang saya mau menolong orang. Jangan hidup untuk diri sendiri. Tolong orang lain, selamatkan. Saksikan Yesus. Beritakan Injil. Alangkah indahnya tapak-tapak kaki yang memberitakan Injil. Saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Jika tiada Tuhan, Waktu Tuhan tolong. Tolong saya. Waktu Tuhan tolong. Waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya. waktu Tuhan Tolong saya tersesat jika tiada Tuhan. jika tiada Tuhan, waktu Tuhan tolong Salah satu saya. keponakan saya, anak dari kakak perempuan yang paling tua. Dia habis dengar khotbah di pendalaman Alkitab. Dia ketik WA kepada saya. Terima kasih. Saya sangat-sangat diberkati oleh firman Tuhan. Saya sendiri tidak tahu sejauh mana dia punya kekristenan. Tapi dia kasih gambarnya bersama teman-temannya tim pelayanan pergi ke lembaga pemasyarakatan. Jadi ada latar belakang lembaga pemasyarakatan. Berarti dia pergi menginjil. Pergi melayani Tuhan. Saya sangat bersyukur. Itu keponakan perempuan. Dia tidak lupa kita diselamatkan untuk membawa orang lain juga kepada Kristus. Apa yang kita buat? Ya, apa yang kita lakukan buat Tuhan di hari-hari zaman akhir? Hidup untuk diri sendiri, egois. Atau kita melayani Tuhan? Atau kita cuma lihat susah kita? Tuhan ketuk hati kita hari-hari ini. Sebelum Tuhan Yesus datang, telinga semua orang mendengar Injil. Apa yang kita buat? Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat itu roti lebih tinggi dari kepala. Tuhan Yesus pada malam sebelum ia diserahkan, mengambil roti, mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan pada kamu. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Apa saudara percaya? Roti yang kita pegang adalah persekutuan dengan tubuh daging Yesus Kristus. Katakan amin. Apakah saudara percaya roti yang kita pegang ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus? Amin, itu artinya kita percaya dan memastikan makan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan. Demikian juga sesudah ia makan. Dia mengambil cawan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterikan oleh darahku.
Perbuatlah ini seberapa banyak kali kamu meminumnya. Menjadi peringatan akan daku. Sebab seberapa banyak kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematianku sampai aku datang. Apa saudara percaya bahwa cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus? Mari kita minum dengan percaya dalam nama Yesus. Haleluya. Waktu Tuhan tolong. Waktu Tuhan tolong. Saudara, Tuhan tolong kita. Mari Tuhan, banyak orang yang saya mesti tolong. Undang orang datang ke tempat ibadah kita. Undang orang-orang datang ke KKR nanti. Tidak bayar, cuma-cuma. Tidak ada persembahan kolekta. Orang yang terhimpun dan Oleh cinta Tuhan beri saya terang itu. Tembok pemisah runtuh. Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya. Haleluya. Tuhan tolong saya. Haleluya, haleluya. Waktu Tuhan tolong saya tersesatlah. Saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong. Tuhan tolong saya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Firman-Mu agung. Firman-Mu menolong saya. Perjamuan kudus menjamin aku tidak dijangkau oleh antikris. Karena saya akui itu tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Bapa. Penuhi kami semua dengan Roh Kudus. Sehingga semua kami bisa menyembah di dalam roh dan di dalam kebenaran. Dan hidup yang benar. Sembuhkan kami Tuhan. Tolong kami. Pulihkan kami. Dalam nama Yesus Kristus. Biar cinta mula-mula tetap berkobar dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Ya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji kemurahan-Mu lebih dari hidup. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Ketika kami masih bisa nafas, itulah kemurahan Tuhan yang berlaku atas hidup kami. Mari saudara angkat tanganmu dua-dua. Dan terimalah berkat. Berkat yang terbaik. Berkat yang sulung. Berkat dari Allah Bapa.
Sang Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita siang hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali pada kali kedua. Kita diberkati supaya menjadi berkat. Terimalah berkat itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, mari katakan amin.